Jadi ngapain kita hari ini enaknya? Oh ya, mending daripada kita ngomong-ngapain, mending saya jelaskan bagaimana cara penggunaan checking supplies. Apa sih itu checking supplies? Checking supplies itu teks yang dimana kalau kalian tuh ingin menanyakan suatu barang, atau ya kalau kalian mau nanya barang ini masih ada, atau pengen nanya ini barangnya ada nggak sih di sini dan sebagainya. Gimana sih cara penggunaan dalam bahasa Inggris? Contoh yang paling gampang seperti do you have this pen, yang artinya kamu punya nggak pulpen kayak gini, seperti itu. Atau contoh lainnya menggunakan can I see, like can I see that bag, or can I see the bigger one, or anything else. Rumusnya gimana sih? Rumusnya mah simple aja. Kamu tuh cuma di depannya cuma diawali dengan do you have atau can I see. Contoh rumus lebih lengkapnya yaitu do you have plus object atau one atau once. Kalau pakai can I see sama aja, cuma depannya diganti jadi can I see plus object atau once atau one. Ya, kalau kalian nanya gimana sih cara penggunaan hariannya, ya kita akan langsung aja nonton begini videonya. Excuse me, Yes, miss. do you have this novel? Wait a second, let me check it first. Okay. Excuse me, miss. This is the novel, and this is we have the last piece Oh, here. great. I want buy this novel. Oh, sure. You can pay at the cashier. Okay, thank Yes. you. Thanks, miss. Next, kita akan mengcompare cara penggunaan one and once. One and once digunakan untuk menggantikan kata benda agar tidak terulang dua kali. One biasanya digunakan untuk kata benda tunggal. Contohnya, I don't like this shirt, I prefer the red one. Contohnya, artinya, aku nggak suka baju ini, aku sukanya warna merah. Sedangkan kalimat once itu digunakan untuk yang jamak. Biasanya, contohnya adalah these shoes are too small. Do you have the bigger one? Yang artinya sepatu ini terlalu kecil. Apakah kamu punya yang lebih besar? Dan dua kalimat ini yaitu one dan once digunakan untuk mempersingkat, memperjelas, dan agar kalimat kita terdengar lebih alami. Okay. Hi, excuse me. Hi, can I help you? Yeah, actually, do you have the pens? But I want the bigger one. Oh, wait. Yes, we do. Do you want the blue one or the brown one? I think I'm gonna take the blue one. Okay, this. Okay. Okay, you can pay at the cashier. Okay, thank you for helping me. Okay, you're welcome. Terus saya ngomong gue udah. Nah, sekarang saya akan membicarakan tentang comparison. Kalian tahu gak sih kalau comparison itu memiliki dua perbedaan. Yang pertama ada komparatif. Komparatif yang artinya adalah perbandingan. Komparatif sendiri memiliki dua konteks utama. Yang pertama adalah grammar. Comparative degree adalah bentuk sifat atau keterangan yang untuk dibandingkan dua hal. Yang seperti contohnya adalah this bag is bigger than the one. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas superlative comparison. Superlative comparison ini adalah bentuk perbandingan untuk menyatakan suatu tingkatan yang paling atau biasa kita sebut ter. Dan ini digunakan untuk biasanya 3 benda atau lebih. Superlative comparison ini memiliki dua rumus. Yang pertama ada adjective pendek dan yang kedua ada adjective panjang. Adjective pendek ini
biasanya digunakan ketika ada satu suku kata yang bisa kita namakan s di belakangnya. Untuk contohnya itu bisa tall dan fast, bisa diubah menjadi tallest dan fastest. Dan yang kedua ada adjektif panjang, yang mana itu biasanya digunakan ketika kita memiliki dua suku kata atau lebih. Di situ kita bisa menambahkan kata most untuk kalimatnya. Seperti contohnya ada expensive dan beautiful, itu kita bisa mengubahnya menjadi most expensive dan most beautiful. Nah, superlative comparison ini memiliki ciri khas utama. Ciri khas utamanya ini yang pertama, biasanya sebelum kalimat superlative comparison ini ada kata-kata the. Dan yang kedua juga ada diikuti kata keterangan kelompok ataupun tempat seperti in the class atau in the world. Dan ada beberapa contoh kalimat untuk superlative comparison. Yang pertama adalah she is the most beautiful student in this class, and this is the biggest shoes in this store. Nah, sekian dari penjelasan untuk comparison. Mari kita lanjut ke bagian selanjutnya untuk contoh dari superlative comparison dan juga comparative comparison. May I help you, sir? I'm looking for the laptop. Oh, sure, you can check it first. Which laptop? This better? This one or that one? If you're looking for the better one, this is the laptop is the better than the other. But if you want the cheaper one, you can buy this. I think I'll buy the cheaper one. Oh, sure. You can pay it on the cashier. Wait a second. Thank you. Sir, this is your laptop. Thank you. Okay. Thank you. Ya, gimana? Kalian udah ngerti kan cara penggunaan checking supplies, once or once, dan compression? Gimana? Oke, keren kalau kalian udah pada paham. Dan yang belum, jangan khawatir. Sebelum videonya ini ditutup, aku ingin menjelaskan ulang secara singkat sesingkat-singkatnya apa itu penggunaan checking supplies, once, dan compression. Singkatnya, checking supplies itu kalau kalian ingin menanyakan suatu barang atau menanyakan ketersediaan barang, maupun itu di rumah atau bisa juga di supermarket. Dan once itu digunakan untuk kata benda tunggal, jadi hanya satu benda. Kalau once pakai s yang dingin itu penggunaan kalau barangnya itu jamak atau plural. Dan compression itu tadi ada dua. Yang pertama, komparatif atau lebih dari, itu biasanya ada dua benda yang disandingkan atau lebih. Biasanya itu kayak benda ini tuh lebih bagus dari benda yang itu. Dan satu lagi, superlatif atau yang paling, biasanya itu entah yang paling bawah atau yang paling atas. Singkatnya seperti itu adalah patung yang paling besar dan itu adalah miniatur yang paling kecil. Itu aja singkat, penjelasan singkat dari saya. Kalau video ini ada kurangnya, mohon bantu komen di bawah. Dan jika ini videonya sangat membantu kalian, harap tinggalkan like ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.